Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fauzia ZT Sutisna, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Indramayu. Video ini merupakan praktek penerapan segitiga restitusi demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses refleksi atas perilaku menyimpang yang terjadi berupa dialog antara guru dan murid agar terbentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab serta mampu mencari solusi dari masalah yang dibuatnya. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu mengubah identitas anak dari gagal karena melakukan kesalahan menjadi sukses, kemudian menstabilkan siswa dari kesalahan yang dilakukannya agar mampu bersikap reflektif. Langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah, di mana setiap tindakan yang dilakukan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan mengubah pandangannya dari stimulus respon ke cara berpikir proaktif. Dan yang terakhir, dengan mengenali tujuan setiap tindakan, guru mampu memvalidasi kebutuhan siswa tanpa menghakiminya. Kemudian langkah terakhir, menanyakan keyakinan, meliputi menggali, memunculkan, dan mengembangkan motivasi intrinsik murid, lalu mampu mengembangkan sikap yang sesuai dengan keyakinannya, serta mampu merefleksikan keyakinannya dengan perilaku yang salah. Kasus pertama, seorang siswa bernama Tina seringkali tidak mengikuti kegiatan praktikum meskipun diketahui Tina hadir di sekolah, namun pada saat jam praktik, Tina tidak hadir di laboratorium untuk melaksanakan praktikum karena berada di kelas teman dekatnya. Berikut adalah skenario dialog yang terjadi antara murid dengan guru. Waalaikumsalam, silakan masuk, Tina. Tina tahu kenapa Ibu panggil hari ini? Tahu Bu, karena jarang ikut praktikum. Ibu tahu, kita manusia biasa dan tidak ada manusia yang sempurna. Maka dari itu, Ibu yakin Tina pasti punya alasan kenapa Tina tidak pernah mengikuti kegiatan praktikum berturut-turut. Padahal setelah Ibu cek, Tina hadir di sekolah. Ya Bu, Tina ada di kelas sebelah, kelasnya email. Bisa beri Ibu penjelasan kenapa Tina ada di kelas email padahal sedang praktikum? Ya Bu, jadi kan praktek kan dibagi kelompok. Tina masuk ke kelompok yang teman-temannya menurut Tina nggak nyaman. Jadi Tina nggak semangat lagi buat ikut praktek. Oh, jadi itu alasannya ya, Tia. Ibu paham, kenyamanan itu adalah salah satu faktor penting dalam menumbuhkan semangat. Namun, menurut Tina, apakah yang dilakukan itu adalah hal yang benar? Tidak nyaman dengan teman sekelompok sampai tidak mengikuti praktikum? Ya Bu, itu kesalahan Tina dan itu sebuah kesalahan yang besar. Kan harusnya Tina sebagai siswa mengerjakan tugasnya dengan baik. Menurut Tina, kegiatan kelas apa yang sudah dilanggar dengan melakukan hal seperti itu? Tina melanggar keyakinan disiplin dan bertanggung jawab Bu. Lalu seperti apa gambaran siswa yang disiplin dan bertanggung jawab menurut Tina? Tina akan mengerjakan tugas-tugas semuanya dengan baik sebagai siswa. Oke, selanjutnya solusi apa yang bisa Tina berikan untuk menanggulangi kesalahan ini? Pertama, Tina minta maaf ke Ibu karena tidak mengikuti praktikum dan tidak mengerjakan tugas-tugas. Terus yang kedua, Tina bakal minta maaf ke teman karena tidak berkontribusi dalam teman-teman. Baiklah, kalau begitu Tina, semoga hal ini tidak terulang kembali ya. Ya Bu, makasih ya Bu udah ngasih maaf. Oke, ya udah kalau begitu silakan kembali ke kelas. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari segitiga restitusi ini, saya merasa kesalahan saya tidak dihakimi dan saya bisa menggali kemandirian saya dalam mencari
Solusi apa kesalahan yang saya buat? Kasus kedua, seorang siswa bernama Desi seringkali tidak membawa kelengkapan praktikum karena terburu-buru hadir di sekolah, bangun kesiangan sehingga belum sempat mempersiapkan perlengkapan untuk praktikum. Harus tidur larut malam karena membantu orang tuanya usaha catering. Berikut adalah skenario dialog antara Desi dengan guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Desi. Desi, tahu hari ini kenapa Ibu panggil Desi ke ruangan Ibu? Tahu Bu, soalnya Desi praktikum selalu lupaan bawa alat. Praktikum ya? Ya, Ibu tahu kita manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Karena itu Ibu yakin Desi pasti punya alasan kenapa Desi sampai hampir setiap kali praktikum lupa membawa kelengkapan. Padahal untuk tugas yang lain selain ngecek tidak ada masalah. Iya Bu, Desi siangan bangun terus jadinya buru-buru buat berangkat sekolah sampai-sampai lupa buat menyiapkan perlengkapan praktikum. Bisa beri penjelasan kenapa Desi bisa sampai bangun kesiangan dan buru-buru berangkat ke sekolah? Jadi Bu, Desi kan dapat jadwal kan hari Selasa dan hari Kamis ya. Nah dan hari itu juga orang tua Desi selalu dapat cateringan. Jadi mau nggak mau Desi juga harus buat orang tua sampai-sampai Desi kalau tidur juga sampai waktu malam. Jadi biasanya kesiangan. Oh, jadi itu alasannya, Des. Bu paham membantu orang tua adalah kewajiban seorang anak. Namun, menurut Desi, apakah yang Desi lakukan itu adalah hal yang benar? Membantu orang tua hingga malam, lalu bangun kesiangan, dan akhirnya tidak mentaati peraturan dengan tidak membawa kelengkapan praktikum pada saat itu. Enggak Bu, apa yang Desi lakukan itu sebenarnya keliru. Desi yang wajib bantu orang tua, tapi Desi juga harus menaati peraturan Desi sebagai seorang siswi. Menurut Desi, kegiatan kelas apa yang sudah Desi langgar dengan melakukan hal seperti ini? Desi sudah melanggar keyakinan, disiplin, dan tanggung jawab sebagai siswa. Lalu seperti apa sih gambaran siswa yang disiplin dan bertanggung jawab itu menurut Desi? Menurut Desi, siswa yang disiplin dan tanggung jawab itu yang melaksanakan tugas sebagai pelajar sebaik-baiknya dengan rasa tanggung jawab serta menaati SOP dan Laboratorium. Oke, selanjutnya solusi apa nih yang bisa Desi sampaikan ke Ibu untuk menanggulangi kesalahan ini? Pertama, Desi mau minta maaf sama Ibu buat kesalahan yang udah Desi lakukan dan disiplin dengan peraturan SOP Laboratorium. Lalu Desi kali ini akan mencoba untuk meminjam alat praktikum ke teman yang beda kelompok. Dan Desi berjanji ke depannya akan lebih baik lagi membagi waktu untuk membantu orang tua dan menaati peraturan sebagai siswi. Baiklah, kalau begitu Desi, semoga hal seperti ini tidak terulang kembali ya. Ya sudah, kalau begitu silakan kamu mulai ikut praktikum untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari segitiga restitusi ini, saya mengakui kesalahan yang saya buat tanpa rasa dihakimi, dan saya dengan nyaman bisa menceritakan alasan keterlambatan saya kepada guru, dan saya menjadi lebih mandiri mencari solusi dari kesalahan yang saya buat. Baiklah, sekian praktek penerapan segitiga restitusi terhadap Desi dan Tina. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.